Guys, kalian pernah nggak sih beli kripto yang katanya bakalan naik, nggak taunya malah nyangkut. Nah, gua juga dulu kayak gitu guys. Makanya di video kali ini gua akan jelasin cara analisa kripto yang benar biar kalian nggak beli karena FOMO. Hello guys, gua dengan Eko, seorang kripto edukator yang sudah 4 tahun ada di industri ini. Setiap minggunya, gua akan share video-video edukasi seperti ini biar kalian makin jago investasi dan yang pastinya buka peluang biar kalian bisa hasilkan profit juga dari industri ini. Video ini dipersembahkan oleh Facet Exchange. Facet adalah sebuah crypto exchange yang sudah mendapatkan Syariah Compliance Certificate dari Amanah Advisor. So, semua produk dan layanan mereka dipastikan halal dan memenuhi kriteria syariah. Oke, kita masuk aja ke chapter pertama. Kenapa kripto perlu dianalisa? Jadi guys, 4 tahun lalu ketika pertama kali gua masuk ke kripto, pada saat itu gua beli koin yang namanya Doge atau Doge. Nah, ketika itu harganya masih 800 dan karena gua merasa hoki, gua masuklah ke koin itu. Dan gak berapa lama, hanya jelang berapa hari, naik ke harga 1000. Nah, di situ kan gua udah merasa hebat banget. Dan akhirnya gua coba masuk ke koin yang lain. Ya namanya juga coba-coba ya pemula. Dan akhirnya harganya malah minus. Nah ini membuktikan bahwa untuk kita terjun ke kripto gak cukup punya hoki aja. Atau merasa hoki, kita perlu yang namanya analisa. Nah makanya dari pengalaman itulah gua mulai pelajari lebih dalam tentang kripto, gimana cara analisanya, kapan timing yang benar untuk masuk ke kripto supaya kita nggak rungkat kayak pengalaman pertama tadi. Kalau kalian masuk ke kripto itu tanpa analisa, ibaratnya kalian mau nyebur ke laut, tapi kalian nggak tahu kedalaman dari laut itu. Jadi menurut kalian, oh mungkin aja cuma dangkal. Nggak taunya tenggelam sampai ke dasar laut yang kita juga nggak ngerti betapa dalamnya. Atau ibarat kalian ini ikan kecil yang masuk ke laut, kita nggak tahu ekosistemnya. Sehingga ketika kita sadar, kita sudah menjadi makanan dari ikan yang jauh lebih besar dari kita. Nah di sini gua kasih ke kalian 3 alasan kenapa kalian wajib banget pakai analisa sebelum masuk ke kripto. Yang pertama, ngurangin resiko dari rungkat. Nah, di sini gue bukan mau ngajarin kalau kalian nggak bisa loss atau rugi ya waktu masuk ke kripto. Tapi lebih ke memanage resiko biar kalian nggak habis modalnya atau margin call ketika kalian masuk ke market. Yang kedua, supaya kalian bisa ngambil keputusan yang lebih logis, yang masuk akal sesuai hasil analisa kalian, bukan FOMO apa kata orang. Yang ketiga, biar kalian tahu timing yang tepat, kapan untuk masuk ke market dan kapan untuk exit dari market. Kebanyakan orang itu tahu kapan masuknya, tapi ketika sudah profit atau malah sudah mulai loss, dia nggak berani exit. Jadi ini juga penting banget guys. Dan analisa itu bukan meramal ya guys, bukan tebak-tebakan juga. Nah semua itu hasil dari riset yang ada. Oleh karena itu kita masuk ke chapter kedua, 2 jenis analisa dalam kripto. Jadi guys, secara garis besar dalam kripto itu cuma terbagi menjadi 2 aja, yaitu fundamental analysis dan juga technical analysis. Yang pertama, fundamental analysis atau FA. Nah, FA ini lebih cocok buat kalian yang pegang koin atau kripto untuk jangka panjang. Dalam fundamental analysis sebenarnya kita banyak berbicara tentang si project koin ini ngapain aja sih? Lalu pengembangnya itu siapa? Terpercayakah atau enggak? Lalu ada juga yang namanya technical analysis atau TA. Nah, TA ini cocok buat kalian yang suka cari momentum yang tepat di market kripto. Di technical analysis kalian kerjaannya 2 guys kebanyakan, yaitu memperhatikan gambar chart dan juga ngegambar di dalam chart. Gampangnya gini guys,
fundamental analysis itu dipakai untuk menilai si project crypto tersebut. Lalu technical analysis dipakai untuk tahu momen atau waktu untuk masuk ke koin itu dan juga keluar di saat yang tepat dari koin tersebut. Ya, kalian bisa pertimbangkan mau pakai analisa yang mana. Lalu kita masuk ke chapter ketiga. Cara untuk mulai melakukan fundamental analysis dan juga technical analysis. Nah, jadi kalau kita ngomong soal cara untuk menganalisanya, ini memang perlu skill yang sifatnya teknis ya guys. Nah, jadi gue berharap lu semua di rumah memperhatikan biar nggak ketinggalan. Nah, kita mulai dari fundamental analysis. Ada beberapa checklist yang bisa kalian lihat dan cek supaya menilai kalau si project crypto itu bagus atau fundamentalnya kuat. Yang pertama, apa gunanya project crypto ini? Jangan sampai kalian beli satu project crypto yang nggak jelas arahnya mau kemana, atau mereka itu cuma ikut-ikutan tren sementara. Jadinya ketika tren itu sudah nggak ada, mereka memberhentikan atau meninggalkan project mereka. Yang kedua, cek siapa aja tim pengembangnya. Kalau perlu, sampai masuk ke halaman LinkedIn mereka. Lihat mereka pernah kerja di mana aja dan pencapaian mereka apa aja. Yang ketiga, supply tokennya mereka gimana. Nah, ini kalian harus cek biasanya di tokenomics-nya. Tokenomics itu adalah pembagian atau alokasi setiap token dari project crypto itu. Biasanya ke tim developer banyak nggak? Kalau tim developer jual semua, kepemilikan token mereka harga jatuh nggak? Lalu ada nggak alokasi untuk komunitasnya? Nah, ini kalian perlu perhatikan. Dan yang paling penting, apakah koin mereka ini bisa mengalami inflasi? Dan kalau bisa, apa cara yang mereka lakukan supaya menekan angka inflasi dari kripto mereka tersebut? Keempat, roadmap atau perjalanan project mereka yang sudah direncanakan benar-benar dilakukan nggak? Lalu ada partnernya nggak nih? Jangan-jangan nggak ada yang mau partneran sama mereka karena mereka mencurigakan. Semakin banyak kerjasama atau partnership yang dilakukan satu project, seharusnya mereka semakin legit. Nah, ini juga perlu kalian perhatikan dan waspadai karena banyak project abal-abal di luar sana. Lalu yang terakhir, komunitas mereka aktif nggak? Misalnya di Discord, Telegram, Twitter gitu loh. Cara ngeceknya lihat aja setiap orang yang komen ini bener nggak orang asli atau jangan-jangan cuma masukin bot doang supaya kelihatan aktif komunitasnya. Nah, jadi semakin aktif satu komunitas biasanya mendorong harga satu project supaya terus naik, atau ketika harga turun si komunitasnya bisa bantu rame-rame angkat kembali harganya. Jadi komunitas di dalam Web3 atau kripto itu nggak kalah penting guys. Nah, sebelum masuk ke technical analysis, gue mau cerita dulu. Dulu sempat 2 tahun lalu kalau nggak salah, rame itu narasi metaverse guys. Nah, banyak banget orang di Indonesia beli koin namanya Raca. FOMO mereka gara-gara dipom-pom atau dinaikin harganya karena developernya itu kenal dengan mamanya Elon Musk. Nah, ini digoreng banget guys. Padahal ya mereka itu baru narasi, baru mau bikin idenya. Sudah ada yang main tapi masih banyak yang belum direalisasikan. Dan akhirnya setelah tren metaverse lewat, harga dari Raca tuh anjlok banget. Nah, jadi kalian wajib hindari project seperti ini ya. Lalu yang kedua, cara menganalisa versi technical analysis. Di sini gua akan coba share pengalaman gua cara menganalisa secara teknikal yang simple, khusus buat kalian para pemula. Yang pertama, perhatikan moving average, terutama MA50 dan MA200. Nah, kenapa guys? Karena kebanyakan MA50 dan 200 itu dipakai untuk melihat
pergerakan si kripto, apakah lagi downtrend, lagi turun, atau lagi naik, lagi uptrend. Nah, kalau harganya lagi turun, kalian bisa cari entry untuk masuk ke market. Nah, tapi kalau sedang naik, sedang uptrend, kalian bisa cari momen yang tepat untuk kalian sell, bisa jual kalau sudah capai target kalian. Lalu yang kedua, ini juga buat pemula banget guys, yaitu menentukan area support dan resistance. Nah, support dan resistance ini biasanya menjadi patokan di mana harga itu mantul guys, atau berbalik arah, atau biasa disebut rebound. Nah, jadi kita bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk buy dan juga untuk sell. Nah, jadi kalian bisa pakai ini di rumah. Cara menentukannya juga gampang banget. Nanti kita akan jelaskan di video-video selanjutnya ya. Jadi tetap stay tune. Lalu yang ketiga, candle dan chart pattern. Ini bisa dipakai untuk melihat apakah kripto yang sudah kita entry tadi itu apakah melanjutkan penguatannya atau dia malah berbalik arah. Nah, kalau terbentuk pola berbalik arah, ada baiknya kita exit dulu dari market. Tapi kalau dia menguat, terbentuk pola seperti itu, kita bisa mungkin menambah posisi kita atau kita tetap hold posisi yang ada. Seperti tadi kata gua, untuk cara menerapkan teknik-teknik TA yang tadi di grafik, kita bisa lihat pada video selanjutnya. Gua akan praktek di sana. Jadi jangan sampai ketinggalan ya guys. Lalu chapter 4, lebih bagus fundamental analysis atau technical analysis. Nah, ini sudah jadi perdebatan lama di antara anak-anak kripto juga. Ada yang mengaku saya fundamental analis, ada yang mengaku saya technical analis. Sebenarnya nggak perlu diperdebatkan guys menurut gua. Lebih baik kita pakai kedua-duanya. Karena untuk menentukan satu project kripto dan jangka panjangnya, kita bisa pakai FA. Sedangkan kita mencari waktu yang tepat atau momen yang baik untuk entry dan exit, bisa kita pakai technical analysis TA. Jadi nggak ada sih yang perlu diributkan, bisa pakai dua-duanya dan bisa menghasilkan kedua-duanya. Jadi silakan pakai ilmu yang tadi yang sudah gua share supaya kalian bisa menghasilkan profit juga. So itu dia aja guys pembahasan kita kali ini mengenai fundamental analysis dan juga technical analysis. Kalau kalian punya pertanyaan langsung tanyakan aja di kolom komentar. Dan bagi kalian yang belum invest ke kripto, gua mau saranin kalian buat pakai Facet Exchange. Cara downloadnya tuh mudah banget guys. Kalian cukup ketik di Google Play Store atau App Store FASSET, Facet. Lalu kalian install dan lakukan verifikasi data diri atau KYC dan kalian sudah siap untuk invest kripto di Facet Exchange. Di Facet biaya transaksinya murah banget dan juga ada gratis biaya deposit. So pastikan kalian coba Facet sekarang juga. So itu dia aja guys video kali ini. Sampai ketemu pada next video. See you guys.